Salam, saudara dikasih Tuhan. Saya sedang ada di kebun, di pondok, berlibur barang sehari 2 hari di sini untuk ya tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita harus menjaga jarak, saudara dikasih Tuhan, dan besok kami akan pulang kembali ke jemaat. Tapi hari ini sebelum kami meninggalkan wilayah di mana ada internet, saudara, saya mau berbagi firman Tuhan yang bersifat renungan singkat. Yang saya ajak kita pelajari adalah Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakan di sana berarti menghindarkannya dari terbuang sia-sia. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, mari pakai waktu yang ada. Saudara, jangan sampai sia-sia. Hari demi hari kita bisa melakukan banyak hal, saudara dikasih Tuhan. Bisa berkembang, melakukan sesuatu. Saudara, tidak ada waktu yang sebenarnya kita sia-siakan, saudara. Kita bisa pakai waktu kita senggang untuk belajar, baca Alkitab, atau mengerjakan sesuatu, atau bercanda dengan orang-orang sekeliling kita. Tapi ada satu hal yang paling penting, saudara. Yesus segera datang. Dan Tuhan berkata, mari bersegera untuk beritakan Injil. Saya bersyukur pada Tuhan karena semakin banyak orang yang sadar untuk memberitakan Injil, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Saudara, beberapa waktu lalu ada satu anak rohani saya yang saya muridkan dan kemudian sampai diproses di Perlife setelah 3 tahun. Saudara, dia belajar sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dalam doa, semalaman, doa puasa, sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, dan suatu hari dan membaca Alkitab, saudara. Setiap hari baca Alkitab, saudara. Satu hari dia renungan pagi, dan dia tahu pasti bahwa Roh Tuhan menyuruh dia untuk memberitakan Injil pada satu orang anak muda, dan dia mengabaikannya dan berkata, saya akan pergi besok. Dan besok setelah dia renungan pagi lagi, kembali dia diingatkan, pergi kepada anak muda itu, beritakan Injil. Dan terus saudara yang dikasih Tuhan, berapa hari kemudian dia melupakannya dan dia tidak lagi mendengar suara itu, saudara yang dikasih Tuhan. Maka saudara, ketika dia mengabaikan desakan Roh Tuhan untuk memberitakan Injil pada satu anak muda, suatu pagi ketika ia sedang tidur, masih subuh, saudara, ia mendengar suara ambulans. Tahu saudara apa yang terjadi? Anak muda yang tadinya seharusnya mendengarkan berita Injil dari anak rohani saya ini, saudara, dia menenggak racun dan meninggal dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu ini adalah jahat. Iblis bekerja keras. Mari kita bekerja sama untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita memberitakan Injil, mempergunakan waktu yang ada. Mungkin hari Anda ada dan besok Anda tidak ada. Atau hari Anda punya sesuatu untuk dibagikan bagi pekerjaan Tuhan, tapi besok sudah tidak ada, hilang, lenyap, dan bangkrut dan sebagainya. Selama ada kesempatan, mari berbuat bagi Injil Kerajaan. Anak rohani saya ini, saudara yang kasih Tuhan, dia mulai setia untuk melakukan sesuatu bagi Injil Kerajaan, mendukung pekerjaan Injil melalui pendanaan untuk hamba-hamba Tuhan berada di ujung tombak pelayanan. Saudara, ada lagi satu kisah, saudara. Satu jemaat saya berapa tahun yang lalu, udah lama sekali, saudara. Dia terkenal di tempat itu sebagai orang berdosa, dan dia dijauhi, dia juga malu ke gereja karena karena tekanan yang ia rasa ketika berkumpul di sana. Saudara dikasih Tuhan, saya datang, saya layani dia. Saya baru melayani di situ berapa tahun yang lalu, saudara. Saya datangi dia, saya layani dia, dan saya terus berkhotbah tentang kasih Tuhan yang menerima siapapun apa adanya, tanpa membangkitkan masa lalu dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, ia mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Sekarang saudara, berapa tahun lalu, saudara, dia sudah mulai mendukung untuk penginjilan, saudara. Dia secara rutin mengirimkan dana untuk membiayai satu hamba Tuhan yang sedang diutus di ladang penginjilan. Saudara, pergunakan waktu yang ada, khususnya untuk memberitakan Injil, karena hari-hari ini jahat. Yesus datang, dan percayalah, di balik semua kerja keras kita,
tersedia upah yang besar. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, kau tidak akan melupakan pemberitaan Injil. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menggugah hati kita semua untuk melakukan suatu bagi pekerjaannya. Amin.